Bentar lagi ya. Tapi Assalamualaikum bukan dakwah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore ini alhamdulillah waktu kita cocok ketemu dengan senior kita, Pak Suryo Hmm. Sulaksono. Nah, kalau Halo. biasanya kalau kita ketemu dengan beliau itu juk-juknya seger di Facebook, itu statusnya apa selalu rame. Kemarin kita trial berapa menit, ya, 30 menit itu, wah yang nonton rame banget ini. Memang Pak Suryo ini luar biasa, penggemarnya pasti banyak ini. Oke, kita sapa beliau. Selamat sore, Pak Suryo. Selamat sore Pak Ilyas Alfes dan juga para pendengar yang budiman. Nah, sore ini kita kan besok pagi merayakan Lebaran bagi teman-teman yang Muslim, Pak Suryo. Ye. Nah, kalau dalam konteks kegembiraan, kesenangan, terus syukur, menurut Pak Suryo seperti apa itu, Pak Suryo? Iya, eh, meskipun saya non-Muslim, tetapi saya kan juga dari kecil sudah hidup di lingkungan teman-teman yang Muslim gitu ya. Jadi Ya. saya merasa juga bahwa setiap kali mau Lebaran itu suasana kegembiraan itu melonjak tinggi gitu. Dan kami ikut merayakan bersama gitu ya, dengan tetangga-tetangga. Nah, tetapi memang Lebaran kali ini dengan situasi prihatin gitu ya, jadi saya juga kontak-kontak dengan teman-teman kan ya, gimana iya nih, ibuku marah karena ngajak aku buka puasa bersama terakhir, tapi nggak bisa karena di sana sudah 10 orang. Padahal kalau di lebih dari 10 orang kan ya dilarang. Ya, Jadi kayak gitu ya, aduh suasananya ya harus berbeda ini, Pak. kenapa? Suasananya berbeda kan? Berbeda, Berbeda. berbeda sekali. Iya, iya. Saya juga ikut prihatin merasakan hal ini gitu ya. Hmm. Nah, Pak Tapi Suryo, di luar itu Pak Ilyas, ya, sebetulnya gimana teman-teman perasaannya gitu ya? Saya kan pengen tahu juga apa yang dirasakan oleh teman-teman pada hari ini dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya. ya. Kalau Hmm. kita pantau internal lingkungan kita, Pak, di Semarang, Pak ya, di skup kecil kita, pada sebelah ini, kemeriahannya memang agak berkurang ini, Pak. Agak berkurang. Oh iya. Jadi, yang biasanya main mercon, bakar Hmm. mercon, petasan, itu kan suasana seperti ini sudah nggak ada lagi nih, Pak. Jadi Oh gitu ya. istilahnya apa ya? Kalau kita ngomong namanya puasa Lebaran tuh kalau nggak ada petasan, nggak ada mercon, nggak afdol gitu loh, Pak. Ya, Iya, memang iya, iya. ada yang mengatakan sisi bahwa mercon, petasan tuh kesia-siaan, buang-buang duit. Tapi kan Mhm. sisi yang lainnya kita menandai kegembiraan tuh ya walaupun harga 1.000, 10.000, tapi kan anak-anak senang, gembira itu Pak Suryo. Mmm, iya, 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 iya. Kebiasaan kita di sini ketika maghrib berbuka puasa itu yang namanya snack, jajanan pasti penuh Pak di Mhm. musola, di masjid Dan Pak. ada kongguan isi rengginang juga toh, Pak? Nah, gitu Pak. Jadi khusus untuk tahun ini memang benar-benar kita apa ya Pak, kembali ke dalam. Jadi ya semua itu apa ya Pak, sementara ini memang belum bisa normal kayak dulu gitu loh Pak. Mhm. Besok pagi ketika kita akan mengadakan sholat Id, sholat Idul Nah, Fitri itu kan memang dari MUI pusat itu kan ada beberapa setuju. kategori ya. Ya, Disarankan untuk zona-zona merah itu sholatnya di ya. rumah. Oke, kita Mhm, sepakat mhm. Pak untuk menghindari Mhm. penularan COVID Pak. Iya, Nah, betul. khusus di tetangga sebelah di jamaah kecil kita, alhamdulillah Ya. kan di lingkungan kita kan tidak terpengaruh langsung Pak dengan COVID Pak. Jadi kita dengan protokol protokol yang sangat ketat kita menyelenggarakan Mhm. Pak, untuk internal jamaah. Oh, syukur, syukur. Ya, ya, ya. Tapi enggak banyak sih Pak, kita enggak woro-woro keluar juga gitu loh Pak. Paling ya mungkin Mmm. 15, 10 orang memfasilitasi daripada
jamaah keluar, kontak dengan Ya. orang di luar, mending kita Oh. fasilitasi dengan catatan, Pak. Iya, Harus iya, wudhu iya. dari rumah, menggunakan masker, terus berbagai Mhm. hal, hand sanitizer itu semua kita siapkan, Pak Suryo. Syukur, syukur, syukur. Jadi tetap waspada menjaga kemungkinan-kemungkinan penyebaran penyakit itu ya. Iya, Pak. Nah, Wah, ini ada ada teman. sahabat kita ini, Pak. Ini Pak Oh Zainul iya, Arifin iya, iya, iya. yang kemarin. Selamat siang Pak Zainul Arifin. Nah, ini luar biasa, Pak. Kakak kelas saya ini, Pak. Oh, iya, iya, iya. Kakak kelas saya, kakak kuliah yang kontak sebelum pandemi COVID ini kan, beliau itu bisa tembus ke Arab Saudi, Pak. Training, Pak. Luar biasa. Oh. Training Nah, apa di sana, Pak? ini water treatment, Pak. Dari Oh, iya, iya, pengolahan iya, limbah. iya. Pengolahan limbah. Saya Hmm. tanya, loh, kok bisa tembus sampai ke Arab Saudi? Memang persaingannya nggak ada. Loh, persaingannya sangat berat malah. Loh, lah kok bisa? Ya. Berarti kemampuan beliau di atas rata-rata sehingga bisa menembus, kan? Tapi memang saya lihat kalau kemampuan-kemampuan yang hard skill seperti itu, Pak, kompetensinya, saya kira memang dibutuhkan gitu ya. Kalau yang soft skills agak sulit menembus misalnya sampai ke Saudi gitu-gitu atau negara lain karena kan di sana sendiri juga mungkin banyak kan ya. Ya, Pak. Dan situasinya gini, misalkan humor-humor kita belum tentu cocok di Malaysia atau di Vietnam gitu kan, karena Ya, situasinya berbeda. Tapi kalau water treatment kan, kalau kita pinter itu dimanapun bisa laku itu. betul, Pak. Ya seperti itu. Nah, kalau pengalamannya Pak Suryo, Pak, pengalaman Iya, Pak Pak. Suryo di dunia training itu sudah berapa tahun ini, Pak Suryo? Iya, saya tahun 90 sebelum lulus itu sebenarnya sudah ikut training. Ya, Tapi membantu-bantu senior ya, ngangkat istilah kasarnya ngangkat-ngangkat meja, kursi gitu ya. ya, Tapi lama-lama kan dikasih kesempatan untuk bicara. Pertama-tama cuma 1 menit, 2 menit gitu ya. ya. Atau ice breaking. Ya supaya ini aja, supaya saya lancar berani bicara di depan gitu. Memang terus terang agak sulit karena saya dari bidang fisika yang tidak banyak bicara gitu ya. Lalu Ya. tiba-tiba harus berdiri di depan kelas, pesertanya juga banyak yang sudah lebih tua dari saya, lebih banyak pengalamannya gitu kan. Ya. Ya harus belajar berani juga lah. Gitu. Oke, gini Pak Suryo, kalau misalkan kita kalau boleh nyebut merek, boleh nyebut sertifikasi, nah itu yang ketika Pak Suryo dapat beasiswa ke luar negeri itu kemana Pak Suryo berangkat itu Pak Suryo? Oh iya, non sewu. Sebenarnya saya tetap di Jakarta Ya, pelatihannya, cuma memang perusahaan itu berafiliasi di Amerika, namanya ya, Dale Carnegie Training. Jadi dulu itu mereka masih bayar royalti ke Dale Carnegie Amerika. Nah, saya tidak tahu kalau ini gimana, tapi saya lihat sih mereka tetap maju, banyak trainer muda yang mereka rekrut dan dididik untuk menjadi trainer yang bagus-bagus gitu ya. Ya Pak. Itu sebenarnya hampir mirip dengan kayak misalnya yang belakangan kan adalah Stephen Covey, kemudian Ya, ada NLP gitu ya. ya. Cuma Dale Carnegie ini memang boleh dikatakan paling tua karena tahun 1912 sudah berdiri. Sampai sekarang masih berdiri, berarti kuat juga itu berdirinya. Gak capek-capek duduk atau tiduran gitu ya, selonjoran. Oke. Memang kalau saya perhatikan, saya juga salah satu penggemar dari Dale Carnegie, Pak. Oh, Jadi beberapa koleksi buku saya yang ada hubungannya dengan Dale Carnegie,
pokoknya ada namanya Dale Carnegie, beli, 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 beli kan. Nah, gitu Pak Iya, Suryo. iya, iya. Terus Iya. kemudian di Surabaya itu saya sangat terkesan Pak. Pertama kali yang mengenalkan saya dengan Dale Carnegie Training itu namanya Pak Tony Pak. Oh, teman saya itu ya, Pak Tony Tony Wijanarko. kalau nggak salah. Wijanarko, ya, Tony Wijanarko. Pak Tony itu kan luar biasa Pak. Ngenanya ngenanya waktu itu kan yang lagi rame kan apa istilahnya Pak ya? Inspirational story waktu itu Pak. Oh, iya, Jadi iya, di radio, iya. di radio Mm-mm. saya waktu itu masih kuliah Pak, masih kuliah. Seneng Oh. dengarkan inspirational story. Ini kok agak Hmm. beda. Unik apa ini? Saya dengarkan terus acaranya tiap Senin pagi di Radio Mercury FM Surabaya waktu itu Pak Tony itu menjelaskan apa. Cuma saya enggak tahu Pak. Ketika saya mencari beliau itu kok enggak agak muncul sekarang kemana beliaunya gitu Pak. Di online enggak ada gitu Pak. Oh, yang saya dengar masih memimpin di Surabaya, cuma memang agak apa namanya mundur karena banyak yang lebih muda-muda yang maju. Oh Jadi gitu. beliau lebih banyak di belakang layar. Iya iya Pak. Ya, Bahkan tapi sempat masih apa nih? ya Sempat dia juga saya lihat begini Pak, ya banyak yang katanya tidak punya teori gitu ya. ya. Tapi buktinya sudah banyak sekali orang-orang yang terinspirasi oleh bukunya gitu ya. Termasuk almarhum ayah saya itu ternyata pembaca buku Dale Carnegie yang sangat militan, bahkan kemudian dipraktekkan dalam setiap kehidupannya gitu ya. Bagaimana dia menjadi ramah tamah, memberikan perhatian kepada orang lain gitu ya. Jadi buku itu memang bukan sebuah buku teori, tetapi pengalaman dari para peserta pelatihan, kemudian Ya. dikumpulkan dan ditulis oleh Dale Carnegie gitu ya, sehingga menjadi sebuah buku yang bagus, namanya How to Win Friends and Influence People. Dan itu saja kalau nggak salah 70 bahasa di dunia. 70 bahasa. Jadi sekarang pasti bisa sampai ratusan itu. Ya, Pak. Karena buku itu sangat inspirasional. Jadi Dan kalau lanjut ya, Pak, lanjut. iya, jadi ada banyak yang terinspirasi karena baca buku itu dalam bahasa Belanda gitu kan. Ketika saya ngobrol-ngobrol dulu ya, oh iya saya baca dalam bahasa Belandanya. Jadi karena dia kan memang orang udah tua gitu kan. Jadi zaman dulu kan kita banyak orang-orang yang jago-jago bahasa Belanda kan. Betul, Pak. Nah, di Indonesia sendiri juga diterjemahkannya oleh beberapa penerbit tuh. Ya, setahu saya ya, ada Balai Pustaka, ada beberapa yang lain lah. Gramedia juga kayaknya juga. Saya sendiri merasa juga sangat terinspirasi awalnya gitu ya. Dan sampai sekarang tentu. Bagaimana kita punya prinsip, ada 30 prinsip sebetulnya bagaimana kita bergaul dengan orang-orang kita, kemudian bagaimana mempengaruhi orang lain juga. Gitu ya. Caranya sederhana menurut saya, mudah dipraktekkan, asal kita mau konsisten gitu ya. Buah teori yang kita sulit memperoleh. Nah, ini Pak Suryo, di masa pandemi COVID-19 ini kan banyak training-training yang sementara untuk tatap muka itu kan mau nggak mau di stop dulu Pak Suryo. Iya, prihatin banget memang. Nah, itu kan fenomena baru Pak yang belum pernah Pak dialami para trainer, para motivator kan gitu Pak Suryo. Persis. Nah, itu Pak Suryo sebagai senior trainer bagaimana Pak menyikapi hal itu Pak Suryo? Iya, ini cap senior ini juga dilematis nih. Ya satu kan
Senior berarti senang istri orang, gitu. Atau ada yang bilang top ya, tua ompong dan peot. Nah, ini senior ini mungkin kelebihannya adalah pengalamannya, ya, Iya. lebih banyak makan asam sama garam. Nah, tapi juga kelemahannya pasti ada dibanding yang junior ya. Misalnya kami dulu kan betul-betul hanya dilatih di ruang kelas. Jadi oh, teknologi mengajar itu betul-betul belajar belakangan, Iya. belajar sendiri, ya. Bukan dipersiapkan oleh trainer kami sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Karena dulu saya ingat banget senior saya tuh bilang begini, you are the master katanya. Artinya pusat perhatian dari peserta pelatihan ya kita ini sebagai trainer. Nah, dampaknya adalah misalnya alat bantu tidak terlalu penting buat kami. Yes. Itu ya. Jadi kami terlalu mengandalkan diri kami, pesona diri, bagaimana kami berbicara, berbusana, tampilannya gitu ya. Ya. Dan itu dianggap sudah cukup. Nah, tapi belakangan kan, apalagi dengan COVID begini, orang mungkin nggak terlalu perhatian dengan penampilan kita, tetapi bagaimana visualisasinya bisa mengena mereka gitu kan. Belum lagi teknologi yang harus kita pelajari supaya bisa iya live, betul-betul live, enak gitu ya, seperti mereka melihat di depan kelas gitu. Nah, jadi Nah, buat kabar itu merupakan kabar baik atau kabar buruk, Pak Suryo? iya 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 iya. Buat senior-senior, wah ini memang agak berat. Agak berat, saya juga ngobrol gitu ya, kayak aduh, iya yo Mas katanya. Oh, ini teknologinya kalau kita apa namanya lawan dengan yang muda-muda kalah jauh gitu. Nah, tapi saya senang. Tadi ada kesempatan juga eh, training khusus untuk para trainer-trainer yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Oke. Tadi dia nawarin, ayo kalau mau hari ini saya akan mengajarkan teknologinya. Wah, saya pikir ini kesempatan baik juga untuk ikut gitu ya buat senior-senior, trainer yang senior katanya. Ini satu kesempatan yang bagus. Oke, Pak. Dan memang dari beberapa trainer yang saya kontak, saya hubungi itu memang untuk teknologi sebutlah seperti Zoom, live streaming, live dan sebagainya memang agak-agak gaptek gitu loh, Pak. Tapi saya melihat bahwa itu sebuah potensi, Pak. Sebuah potensi bahwa potensi survive kita gitu loh. Dengan kondisi Iya, apapun itu kita iya, kreativitas kita akan muncul kan gitu, Pak Suryo. betul, 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 betul. Iya, memang untuk yang muda-muda itu jauh lebih mudah, Pak, untuk beradaptasi. Apalagi misalnya kan anak-anak muda ini sudah eh, jangan-jangan sebelumnya juga sudah biasa di kantor menggunakan Zoom gitu kan. Jadi rapat-rapat buat mereka sebuah hal yang biasa. Tapi buat kami-kami ini mungkin itu persoalan tersendiri gitu ya. Jadi ah, tapi ya mau nggak mau Ya. kami harus belajar dengan new normal katanya kan, hal normal yang baru. Nah, kalau nggak ya siap-siap di rumah saja. Padahal Pak Suryo, kalau Gitu. bagi teman-teman yang kreatif, itu saya menemukan satu tools yang sangat luar biasa Pak di Facebook gitu Pak sebetulnya. Apa Cukup itu? dengan Apa itu? cukup dengan menggunakan Facebook, pemetaan Uh, teman, klik, nah uh. kita bisa live dan yang bisa menonton itu hanya orang-orang yang kita approve di situ gitu loh Pak. Oh ya 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 ya, good 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 good. Di ilmu ini saya dapatkan tahun 2010-an Pak. Walah, udah lama berarti ya Lama banget sebetulnya Pak. ya. Teori dasarnya Pak, teori dasarnya. Hmm, Teori dasarnya itu waktu saya ikut kelas waktu lagi Facebook awal-awal muncul, saya belajar
Ini loh ada cara seperti ini. Oh, kemudian saya lupakan, Pak. Baru sekarang ini ketika dipaksa ini saya mikir mencari data. Oh iya, dulu pernah belajar gitu loh, Pak. Nah, Wastaga. istilahnya ketika orang pada apa Pak heboh menggunakan zooming. Saya damai saja, tenang-tenang saja. Gitu. Nggak pakai zooming pun ya nggak apa-apa. Ya memang Hmm. pakai memudahkan kita. Dan tadi sempat juga diskusi dengan teman-teman juga mengatakan bahwa di Zoom itu ada beberapa keterbatasan yang tidak yang ya adalah kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Zoom kan gitu Pak. Iya pasti nggak ada yang sempurna satu sistem kan. Ketika saya tawarkan, nek pakai ini gimana? Kok apik men, kok bagus banget. Ini bayar lah. Enggak, ini gratis loh. Gratis. Iya, kalau kita gratis bagus ya. Ini versi gratis loh ya. Belum kita menggunakan versi berbayar. Ada bayarnya? Ada. Nah, kalau berbayar pasti lebih canggih lagi gitu loh, Pak. Artinya Luar gini, Pak. biasa ini. Artinya kan kita muncul sebuah optimisme gitu, Pak Suryo. Betul sekali, bagus sekali. Optimisme bahwa tidak semua yang di luar yang terlihat wow rame harus kita ikuti gitu ya. Ya tetaplah kita memantau belajar tapi kan tidak perlu sampai terbawa ikut arus yang seperti apa gitu Pak Suryo. Iya, bahkan mungkin keterampilan yang Pak Ilyas Absoh punya ini bisa diajarkan ke trainer lain itu dan bisa berbayar. Ya karena terus terang kami kesulitan mencari panggung, ya kan sampai saya bilang itu saya demam panggung, demam karena udah lama nggak manggung. Gitu. Padahal sebetulnya bagi orang-orang yang kreatif, yang muda-muda seperti itu, ya, ada banyak cara bikin panggung gitu kan. Betul Pak. Nggak bisa langsung tatap muka, ya bisa online gitu ya. Nah, tapi buat kami bikin frustrasi juga. Termasuk ada yang lucu Pak Suryo. Jadi ketika saya bikin kelas public speaking online beberapa hari yang lalu, itu pesertanya kan para pengusaha yang dimana pengusaha itu beberapa gaptek Pak. Oh, jadi pasti. Saya kirim linknya, Pak, gimana cara masuknya? Iya. Public speakingnya belum jalan, malah kita sharing tentang bagaimana kita login masuk ke ruang streaming online-nya Pak Suryo. Itu memakan waktu, wah luar biasa, hampir setengah jam Pak Suryo. Memang gini, kalau saya lihat pengusaha-pengusaha itu kan juga kebanyakan mengandalkan staffnya, staff IT, gitu kan. Nah sekarang ketika di rumah, mereka bingung karena biasanya semua yang melakukan staff IT-nya, mereka harus lakukan sendiri. Ya pasti tenguk juga itu. Artinya kan saya melihat, ternyata bukan hanya trainernya yang gaptek Pak, peserta yang gaptek gitu loh Pak. Iya. Saya juga pernah ikut training ini, bagaimana menggunakan Zoom, ya. Yang ininya pengusaha, tapi ternyata dia juga membawa staffnya. Jadi dalam hati saya, wah ya memang dia juga cuma punya duitnya aja gitu, tapi teknologinya dia juga sebenarnya nggak begitu kuasai. Dari situ akhirnya saya menemukan cara-cara yang lain Pak, yang lebih kreatif. Oh ternyata tidak streaming pun bisa gitu loh Pak, dengan menggunakan teknik yang kedua itu Pak. Kan, apa itu? Yang paling sederhana Pak, kita gunakan WA video Pak. WA video.
WA video. Oh, Nah, oke, itu kan oke, oke. teknologi yang paling sederhana itu Pak Suryo. Iya, betul, betul. Itu bisa sampai buat berapa orang itu, Pak? Kalau sementara kan kemarin ada yang bilang sampai ada yang bilang 4, 6, 8. Oh, Terus ya cukup. terus yang terbaru yang beta itu sampai 50, Pak. Walah, ya, 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 lebih dari cukup itu. Cuma slot yang 50 kita sudah kehabisan data, Pak. Oh, Karena versinya kan versi beta, Pak. Ya, kita nunggu aja oh, sampai nanti versi betanya di launching, jadi semua orang bisa menikmati. Terus oh, ya, beberapa ya, ya. teman yang lain menggunakan, Mas pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ternyata tidak hanya Zoom gitu loh, Pak. Jadi ada Hmm. banyak platform-platform yang lain yang bisa kita optimasi gitu, Pak Suryo. Dan ini semua kan Oh, berkah dari work from home, Pak Suryo. iya, 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 iya. Waduh. Jadi ada hikmah di balik semua yang terjadi ini ya. Ya, Tapi tentu hanya bagi mereka yang kreatif, Pak. Sebab kalau yang tidak, ya isinya cuma ngeluh saja. ya, ya, Waduh, Pak. susah ini, susah, waduh, gitu. Toh. Tapi kalau yang kreatif, selalu ada jalan. Ya. Ah, Nah, Pak Suryo, ini eh, Pak Suryo, Pak Suryo punya punya kelas enggak? Kelas yang training for trainer, Pak Suryo? ya kalau sekarang belum ya. Kalau sekarang belum karena situasi seperti ini. Tapi Sebelumnya Pak Suryo? apa? Sebelumnya Pak? Oh, kalau sebelumnya sangat sering itu bahkan jadi favorit ya. Jadi Ya, favorit. Sebetulnya gini, kadang-kadang dilematis ya. Ketika saya mengajar trainer baru, itu kan ya. sebenarnya saya mengajarkan para kompetitor saya, toh. Betul, Pak. Iya, tetapi kalau saya berpikir luas gini, wah Singapura aja yang negara kecil trainernya banyak kok kita kita kan negara besar sekali gitu kan Ya, butuh banyak sekali trainer. Nah, saking banyaknya kebutuhan itu saya membuat buku namanya Trainovator. yes. Trainovator itu artinya kita menjadi trainer tapi juga sekaligus inovator gitu kan atau motivator gitu juga. Tapi juga ya kalau plesetannya trainer sing nek mulang numpak train sepur. Trainer. Nah, iya, saking biar ini toh, biar irit biayanya. Nah, kalau Ya, kita naik Mercy datang ke kelas kan piro itu ya, ya, belum biaya apa BBM-nya, tolnya. Kalau Mercy nyetir sendiri ya nggak pantas, mesti disupiri wong. Nah itu ongkos biaya produksinya kan tinggi. Ketika betul, Pak. tinggi, apa yang terjadi? Kita cas ke klien kan. Nah, Ya, kliennya sehingga jadi bayar mahal untuk training kita. Nah, saya menghindari apa namanya kemewahan seperti itu. Kita bukan negara yang sudah maju sehingga perlu gengsi-gengsi seperti itu. Tapi ya kenapa sih kalau bisa bikin training murah, kenapa harus mau? Oh, kita tujuannya juga mencerdaskan bangsa, bukan sekedar cari keuntungan buat diri pribadi gitu ya. oke. Apa gini, saya tidak mencela mereka yang uh, dengan harga mahal. Ada yang sampai 100 juta itu cuma 1-2 jam loh Pak. Saya Ya, pikir ya, ya apa? Ya silahkan lah mereka cari uang seperti itu. Tapi buat saya kok nggak pas ya, yang oke. seperti itu. Siap. Nah, yang menarik ini Pak Suryo. Saya juga belum buka kelasnya, Pak. Training for trainer online saya belum buka kelasnya, Pak Suryo. Oh gitu. Tapi Itu kalau kita beberapa buka, gimana, Pak? kalau kita buka bagus kira-kira pada Ya, ini. memang sudah waktunya kita buka, Pak. Jadi, tapi Hmm. memang ada beberapa saya pantau kemarin dari teman-teman trainer yang lain yang senior mengatakan training online itu A B C D E 101-nya ini. Oh, bagus juga.
memang alat perangnya lengkap banget gitu loh Pak. Sudah menyiapkan gearnya, mikrofonnya, kamera, lighting, tata letak. Wah itu keren. Nah saya melihat bahwa oh seperti itu. Nah saya berpikirnya gini Pak. Saya berpikir menggunakan sumber daya yang ada pada diri kita. Ya sudah apa yang ada kita laksanakan, lakukan, perbaiki, lakukan, perbaiki gitu Pak Suryo. Bagus itu ide. Dan kalau saya melihat itu di Semarang juga kan ada Pak beberapa guru-guru saya, para trainer itu Pak ya. Itu kan juga secara kapasitas keilmuan senior kan luar biasa Pak. Tapi ketika ngomong teknologi itu kan sudah angkat tangan gitu Pak. Iya. Akhirnya kan saya melihat, oh seperti ini. Ya udah Pak, caranya seperti ini. Ya kita bantu lah Pak. Kita support gitu Pak. Cara untuk bagaimana sih kita bikin kelas online dengan memanfaatkan teknologi gitu Pak. Nah akhirnya saya malah menemukan ini Pak, hal yang menarik gitu loh Pak. Dari hal yang paling konvensional yang dibawa ke online, orang hanya nonton video sampai kita bikin kemasan yang menarik seperti apa. Oh ternyata lengkap gitu loh Pak. Iya. Saya malah berpikir gini, kalau teknologinya terlalu tinggi, jangan-jangan kan juga pesertanya mikir, wah ini larang atau rumit mengikutinya gitu ya. Tapi kalau yang teknologi sederhana, asal tepat guna ya, seperti sekarang ini kan sebenarnya kita bisa lakukan dengan nyaman gitu ya. Jadi setelah ngobrol dengan Pak Suryo ini, saya jadi ketemu judulnya Pak Suryo. Bagus. Apa itu? Pak ketik dulu Pak ya. Senang kalau bisa dapat sesuatu yang bermanfaat. Nah, judulnya adalah ini Pak Suryo. Apa itu? Simple Train the Trainer Online. Wah, iya. Keren. Simple Train the Trainer. Oke. Jadi kalau teman-teman senior, teman-teman yang lain mengatakan, wah profesional online training gitu Pak ya. Ya sudah, kita sasar yang apa? Niche yang sebelah saja apa? Simple train the gitu Pak. Betul. Kadang-kadang kalau kita pasang dengan merek yang terlalu tinggi, orang juga ini ngapusi gitu kan. Jadi dan memang saya sering melihat gitu ya training yang judulnya keren-keren, nggak taunya isinya cuman orang itu memperkenalkan dirinya aja. Trainingnya misalnya 1,5 jam, itu setengah jam sendiri dia cuman memperkenalkan dirinya atau menjual produk-produknya, baru yang sejam buat materinya. Itu kan terlalu menurut saya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ya Pak ya. Siap, betul Pak. Nah, kalau dengan menggunakan konsep simple train the trainer online ini Pak, saya yakin Pak, setelahnya akan banyak trainer yang bikin kelas online loh Pak. Amin. Ya, apalagi kalau misalnya kita bisa mendeliver dengan lebih di atas harapan mereka gitu kan. Ini artinya mereka pikir simple, ternyata kok bagus ya gitu lah. Kan lebih enak atau dibanding judulnya tinggi-tinggi nggak taunya isinya kacangan. Sama seperti mindset dari Pak Suryo tadi mengatakan, loh kalau saya bocorkan idenya, saya bocorkan ininya, kan banyak pesaing. Kan? Bukan di situ kan letak kita Pak, tapi kita arahnya kan mencerdaskan. Jadi 20 juta ini begitu banyak yang membutuhkan jasa trainer kan gitu Pak, untuk mencerahkan itu Pak. Betul. Itu kita baru bicara di kota-kota besar loh Pak. Kalau misalnya kita sampai ke kecamatan gitu, itu saya kira banyak sekali orang yang butuh
ilmu, tetapi nggak ada yang bisa mengajarkan karena Ya, Pak. training for sales-nya masih kurang, gitu kan? Jadi praktisi belum tentu trainer, trainer belum Iya, tentu praktisi gitu Pak Surya ya. iya, 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 iya. Jadi dia mungkin tahu ilmunya, tahu apa namanya keterampilannya, tapi nggak bisa ngajar ke orang. Itu kan sayang sekali, toh. Betul Sayang Pak. sekali. Zaman saya kuliah dulu ya, itu Ya. kayaknya dosen-dosen itu nggak diajarin ilmu mengajar, Pak. Hmm. Dia pintar tentang fisika kuantum, fisika modern dan sebagainya. Tapi dia tidak ada kesulitan mentransfer ilmunya itu kepada para mahasiswa. Saya nggak tahu apakah zaman dulu mahasiswa dianggap ya tahu dewe gitu ya. Dosen itu cuma sekedar memperkenalkan, nah, tapi yang supaya bisa ya harus belajar sendiri. Tapi saya pikir nggak fair juga lah. Kita kan namanya orang gitu ya. eh, ada yang bisa belajar sendiri, tetapi ada yang harus dibimbing betul-betul supaya bisa memahami ilmunya. Ya Pak Surya. Nah, kalau dosen-dosen zaman dulu kayaknya gini, siapa yang memang berbakat dia akan survive, tapi nggak berbakat ya DO lah, drop out. Jadi tinggi sekali Pak, angka drop out waktu saya kuliah itu tinggi sekali. Ya, sangat disayangkan gitu. Padahal yang drop out ini kan sebetulnya bukan bodoh-bodoh amat, gitu. Cuman memang karena tidak bimbingan yang tepat menurut saya gitu ya. Ya. Terus akhirnya kan teman-teman NLP, hipno, menyasar VAK, visual, auditori, kinestetik, Ya, ya, ya. itu kan akhirnya kan laris manis itu Pak Suryo. Nah, itu satu terobosan yang bagus ya. Ketika orang apa singgung, kalau memang dia jagonya di visual, kenapa tidak diajarkan malah visual? Ya, Kalau yang kinestetik, ya banyak kinestetiknya. Audio, ya audio gitu kan. Menyesuaikan dengan gaya belajar seseorang, Mas. Pak. Nah, kalau Pak sekarang setelah kita bincang ngobrol selama 37 menit Pak Suryo, kemudian Pak Oke, Suryo mendengar kata simple train the trainer online, apa yang muncul sekarang Pak Suryo? iya, saya senang gini. Sesuatu yang tidak terlalu umum-umum gitu ya. Tetapi begitu kita ikuti, wah ternyata lebih eh, bermutu daripada judulnya gitu. Itu menurut saya berkah yang luar biasa. Tapi kalau sudah judulnya mewah-mewah, tinggi-tinggi, nggak taunya kita ikuti, dapatnya etek-etek gitu ya, wah itu bikin kecewa luar biasa ya. Oke, jadi dengan obrol ini, jadi kan teman-teman trainer kan bisa bikin panggung sendiri sekarang Pak. Gih, 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 ayo, ayo kita bikin panggung. Bikin panggung, artinya kan ini Pak, beberapa tadi pagi saya tes konten online Pak, tes konten online, Hmm, iseng aja saya Pak, iseng aja ya. tanpa woro di Facebook dengan kata kunci tertentu, post. Saya cek, ternyata pencariannya banyak itu loh Pak. Wah ternyata, algoritmanya seperti ini kan gitu Pak. Itu salah satu Hmm, cara untuk tes gitu loh Pak. Nah hmm, dari itu hmm. kan pola-pola pikir yang lama yang saya pegang sebelumnya, ternyata ada cara lain gitu loh Pak untuk Hmm. bisa berkreasi itu Pak Suryo. Iya, betul, 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 betul. Nah, untuk Pak Suryo berikutnya ini Pak, setelah Lebaran kemudian orang sudah normal, tidak puasa lagi, dengan apa ya Pak ya, new normalnya ini, kira-kira Pak Suryo nanti akan bikin panggung seperti apa ini Pak Suryo? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekaligus juga menginspirasi, memotivasi saya untuk berkreasi. Gitu. Saya memang dengan teman-teman sudah berencana untuk membuat sebuah training
Pak, suaranya menghilang, Pak Suryo. Halo, 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 tes. Suaranya mengecil, Pak. Ya, silakan. Cek. Wah, suaranya hilang, Pak. Pak Suryo, suaranya menghilang, Pak Suryo. Suaranya hilang, Pak. Suaranya menghilang. Nggak muncul suaranya, Pak. Oke, kita sambil nunggu Pak Suryo, karena entah kenapa tiba-tiba Pak Suryo suaranya menghilang. Kita lagi asik ngobrol tentang simple trend the trainer ini, trend the trainer online ini. Kita menunggu connect lagi dengan beliau. Suaranya menghilang. Nah, untuk kelas trend the trainer online ini, trend the trainer online ini secara simpel nanti merupakan program baru yang bentar, saya kontak lagi. Kita tunggu, kita akan minta beliau untuk masuk lagi. Nah, jadi teman-teman, melalui video ini kita informasikan bahwa kita akan membuka kelas simple trend the trainer online, di mana di kelas ini kita akan mengajar cakrawala baru, bagaimana kita mengajarkan. Cek suara Pak Suryo. Nah, jelas? halo? Cek suara, cek suara Pak. Ya. Cek. Nah, jelas? Oke. Melalui program simple trend the trainer online ini sebuah ide baru yang mungkin judulnya bisa kita ubah, kita ganti dengan yang lain, di mana siapapun para trainer saat ini yang ingin membuka kelas online, yang ingin memiliki panggung, itu kita support, kita semangati, yuk bikin panggung lagi dengan konten yang lebih berkualitas. Dengan apa? Sumber daya terbaik yang kita miliki saat ini, apa? Pengalaman kita. Dan nanti ada yang menarik, yaitu bagaimana perjuangan seorang trainer beradaptasi untuk memiliki panggung lagi. Itu sebuah nilai jual yang luar biasa. Itu Pak Suryo. Siap, bagus sekali idenya. Bagus sekali. Jadi nanti Pak Ilyas tentu masuk dari sisi teknologinya, dari sisi punya panggung, itu kan ketika nih. Nah, mungkin saya akan masuk dari sisi soft skills ya, bagaimana seorang trainer mempersiapkan dirinya dan juga peserta pelatihannya. Oke, Pak. Artinya kan ada harapan gitu loh Pak Suryo, bahwa memang apapun yang terjadi, tetap selalu ada harapan, ada peluang di masa ini gitu, dan masa yang akan datang, kan gitu Pak Suryo. Iya, saya senang sekali tuh. Prinsipnya adalah gini, yang pertama kita jangan putus asa dengan kondisi saat ini gitu ya. Yang kedua, ada eagerness, ada keinginan kuat dari diri kita untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, yang ketiga, kita sendiri juga harus entusias, bersemangat terhadap apa yang topik yang ingin kita sampaikan itu, Pak. Sehingga kalau kita sendiri misalnya sudah loyo, nggak semangat, ya gimana ada orang mau dengarkan? Betul Pak Suryo.
gitu. Jadi ketiga hal itu semoga bisa menginspirasi para trainer atau calon-calon trainer